Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada saat ini. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Bagi Allah yang mulia. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang padanya. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan mari puji Dia, Raja Mahkuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia Selama-lamanya. segala puji, hormat, dan syukur bagimu, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami berkumpul berbakti, memuji, memuliakan namamu, dan mohon petunjuk-petunjuk-Mu untuk menghadapi hari-hari akhir ini. Pada saat ini Kau curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi setiap pribadi masing-masing, baik kami yang berkumpul di tempat ibadah ini maupun di rumah tangga masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan melawat, Tuhan menjamah. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang menghadapi permasalahan hidup, Tuhan menganugerahkan pertolongan. Para malaikat Engkau utus untuk bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga,
berkuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan
Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga. Saat ini Engkau hadir sebagai imam besar, menganugerahkan pengampunan bagi setiap umat-umat-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir, memenuhi tubuh, jiwa, dan roh hamba. Diberkati ibadah ini dari awal pertengahan akhirnya. Setiap pribadi anak-anak-Mu yang menerima firman-Mu terpelihara hidup mereka, baik yang akan mendengarkan melalui tayangan YouTube. Kau berkati mereka, lawat hidup mereka dengan kasih dan rahmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu dalam Tuhan. Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan saat ini, anugerah yang Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan untuk kita. Beberapa kali ibadah kita mendengarkan firman mengenai tugas orang-orang pilihan Tuhan, yaitu tugas yang pertama saat itu kita untuk berdoa untuk pejabat-pejabat negara, untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk pemerintahan pusat sampai di daerah-daerah. Kita doakan mereka, karena pemerintah adalah wakilnya Tuhan di bumi. Sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, kita harus mendukung program-program pemerintah. Amin. Baik, kita mulai doa yang kita naikkan, kita panjatkan, supaya di saat mereka menjalankan tugas-tugasnya dalam perlindungan yang dari Tuhan. Dan saat ini saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai kisah Natal yang tanggal 25 Desember. Umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Juru Selamat dalam hidupnya, mereka memperingati Natal. Dan saat ini pun saya akan menyampaikan tema Natal, yaitu Yesus Kristus, terang dunia. Saya ulang lagi, Yesus Kristus, terang dunia. Untuk memperingati Natal tidak harus kita berkumpul di satu gedung dan kita beria-ria, tetapi yang kita ambil intinya adalah Yesus Kristus mau lahir dalam hati kita sebagai terang dalam hidup kita, menuntun hidup kita, langkah-langkah kita dituntun oleh terang firman Tuhan. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita baca Yohanes pasal 8 ayat 12. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terima kasih. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, ini ayat firman Tuhan mengatakan dengan jelas, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Amin. Jadi makna Natal adalah mengundang pribadi Yesus Kristus sebagai terang hidup kita. Kalau menerima terang itu, harusnya orang itu berhenti hidup di dalam kegelapan.
Apa sih yang dikatakan kegelapan? Hidup dalam kegelapan adalah menuruti segala tarikan hawa nafsu yang dibujuki, yang didorong oleh kuasa kegelapan. Sebab itu Yesus Kristus turun ke dunia ini untuk menerangi setiap umat manusia bahwa perbuatan-perbuatan kegelapan atau perbuatan-perbuatan daging yang diseret oleh nafsunya setan itu, dan akhirnya manusia itu masuk di dalam kekelaman hidupnya. Kekelaman di mana? Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia hidup kekal didapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 9 ayat 2 sampai 7. Kitab Yesaya pasal 9 ayat 2 sampai 7. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Terima kasih. Ini ayat jelas sekali. Ini ditulis, dinubuatkan kurang lebih 2700 tahun dari sekarang ini. Dan firman ini digenapi bahwa orang yang berjalan di dalam kekelaman, atasnya terbit terang yang memancar dalam hidupnya. Kalau ayat ini kita renungkan dan kita terima secara khusus dalam ayat ini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Artinya di dalam hidupnya Yesus Kristus di dunia ini, dia itu siap untuk menanggung semua dosa-dosa umat manusia, memikul dosa-dosa umat manusia. Ini yang perlu kita renungkan, kasih Allah yang maha sempurna. Matius pasal 4 ayat 12 sampai 16. Matius pasal 4 ayat 12 sampai ayat 16. Yesus tampil di Galilea, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut,
daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan. Diam dalam kegelapan. Diam itu berarti lama itu diam. Coba, telah melihat terang yang besar. Melihat terang yang besar. Ini kita perhatikan baik-baik ayat 16 ini. Terus, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Terbit terang. Ini yang tertulis dalam Yesaya pasal 9 tadi. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang yang besar. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia turun sebagai terang. Sebab itu saudara, kita perhatikan apa yang Yesus Kristus katakan saat itu. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi yang membuat hidup manusia itu gelap, pikirannya gelap, matanya gelap, adalah perbuatan-perbuatan dosa yang di situ ditarik oleh kuasa kegelapan untuk melakukan nafsu-nafsu jahat yang berlawanan dengan kebenaran firman. Kalau mau terbit terang, bertobat, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan kegelapan itu Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itu perbuatan kegelapan. Kalau perbuatan kegelapan itu ditinggalkan, maka ayat 22 sampai 23 di situ perbuatan terang nyata di sana. Roh yang menerangi itu ada dalam hidupnya. Ya, coba baca ayat 22 Galatia 5. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Ini saudara, kalau perbuatan-perbuatan kegelapan tadi ditinggalkan, ayat 19 sampai 21, maka roh Sang Maha Cahaya itu masuk dalam hati kita, menerangi langkah hidup kita, sehingga dalam kehidupan kita muncullah namanya buah roh. Kita baca kembali supaya buah roh itu muncul memancar dalam hidup kita. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 16. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan itu menjalankan kebenaran-kebenaran yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terus, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah Roh Kudus dalam hati kita, Dia itu memberikan petunjuk, memberikan kemauan. Kemauan itu didorong kekuatan Allah dalam hidupnya. Terus lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi melakukan kebenaran
Jangan dengan bersungut-sungut, jangan dengan paksa, tapi lakukan dengan tulus hati. Terus, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi saudara, kalau melakukan kebenaran firman dengan ketulusan hati, dengan takut dan gentar kepada Bapa yang di surga, firman mengatakan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bercahaya. Kalau kita melakukan firman, itu kita akan menjadi terang, menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Seperti Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Saudara, Matius 5 ayat 14 mulai. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kan kamu adalah terang dunia. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Pertama menerangi dirinya sendiri, menerangi seisi keluarga, lingkungannya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya Di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. maksudnya menjadi terang itu perbuatan-perbuatan yang baik. Yang saudara lakukan itu menerangi orang yang hidup dalam kegelapan. Amin. Ini jelas sekali perbuatanmu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Sekarang ini ayat diterapkan dalam hidup kita. Kalau Kristus katakan, akulah terang dunia, sebagai orang yang menerima dia juga harus menjadi terang. Caranya bagaimana? Menjalankan kebenaran dengan kerendahan hati, takut dan gentar kepada pribadi firman yang menjadi manusia itu, dengan tulus ikhlas, jangan dengan paksa, jangan dengan bersungut-sungut. Lakukan semua pekerjaan dengan kasih. Amin. Sekarang Immanuel, terang itu akan menyertai kita. Matius 1 ayat 20 sampai 23. Matius pasal 1 ayat 20 sampai ayat 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dialah Yesus itu namanya artinya penebus dosa, akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terus hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. sesungguhnya Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. jadi Immanuel, Sang Maha Cahaya, itu selalu menyertai orang-orang yang percaya. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai 23. Sampai kapan menerangi itu? Wahyu pasal 21 ayat 22 dan 23. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Kerajaan surga itu tidak memerlukan matahari, bulan, karena Allah yang Maha Besar itu yang menerangi.
Anak domba nama Yesus Kristus itu lampunya. Jadi sekarang sampai masuk di surga, kita ini diterangi oleh cahaya anak domba itu. Kalau dalam Matius tadi katakan Immanuel, Wahyu pasal 22 ayat 5. Wahyu pasal 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ayat 16, pasalnya sama. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur yang gilang gemilang. Cahaya menerangi umat-umat yang ditebus. Ditebus dari kegelapan. Diangkat. Dituntun. Immanuel. Allah senantiasa menyertai orang-orang yang menerima Dia sebagai terang hidup. Dikatakan, akulah terang dunia. Kalau saudara membaca, Yesus Kristus itu adalah pribadi firman yang menjadi manusia, tinggal di antara kita. Satu ayat lagi kita baca, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Dia sekarang tinggal di antara kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun Bapak Ibu tinggal, dimanapun Bapak Ibu berusaha bekerja, di situ ada Immanuel. Allah selalu menyertai Bapak Ibu sebagai terang dalam kehidupan kita. Kita renungkan firman Allah, kita akhiri dalam doa, dan kita akan mempersiapkan diri juga menerima uji. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami memperingati hari kedatanganmu di dunia ini dan pengorbananmu di Bukit Golgota dan kebangkitanmu dari antara orang mati, dan kami peringati juga kehadiran Roh Kudus yang Kau curahkan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kuduskan kami untuk menyatu dengan kuasa perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Maha Suci. Kita angkat cawan minuman diberi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah ini. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah melawat seluruh umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang telah menerima Engkau sebagai juru selamatnya, menerangi hidupnya, setiap langkahnya. Immanuel, Allah Bapa senantiasa menyertai dengan kekuatan firman dan Roh Kudus,
sampai kami masuk di dalam kekekalan, masuk di dalam kerajaan surga. Terang selalu memancar menerangi hidup kami umat-umat. Dan Engkau saat ini ada dalam hidup kami, menerangi setiap anak-anakmu, rumah tangga anak-anakmu, baik dalam pekerjaan tangan anakmu, diterangi oleh terang Tuhan. Berkati bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Berkati seluruh pejabat-pejabat negara. Berkati tugas-tugas mereka. Dari pejabat pusat, Bapak Presiden seluruh jajaran, Kapolri, Polri, dimanapun mereka menjalankan tugas, TNI, dilawat disertai oleh kuasa Tuhan. Seluruh umat-umatmu yang Kau angkat sebagai pejabat pemerintah, Tuhan anugerahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kuasa Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka terus terlindung dari segala malapetaka, musibah, bencana, kecelakaan. Tuhan hindarkan dari mereka. Pemerintahan pusat sampai di daerah-daerah, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati bangsa negara Indonesia. Dari setiap pulau-pulau, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Berkati para hamba-Mu dimanapun mereka berada, dari tempat ini sampai seluruh Indonesia, bahkan seluruh bangsa-bangsa, diberkati oleh Tuhan. Para hamba-Mu Kau pakai menjadi alat untuk memberitakan Yesus Kristus adalah terang dunia. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui tayangan YouTube. Diberkati mereka, dilawat mereka, diselamatkan mereka dari segala mara bahaya, malapetaka, musibah, bencana alam dan sebagainya. Tuhan menyertai. Diberkati segala usaha pekerjaan tangan mereka, dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kekuatan Allah Maha Kudus. Berkati anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, yang perguruan tinggi, bahkan yang akan masuk perguruan tinggi. Tuhan anugerahi untuk mereka semangat belajar untuk mencapai cita-cita mereka, pendidikan mereka, cita-cita. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Seluruh persembahan-persembahan kami, terimalah ya Bapak. Baik 1/10 milik Tuhan, buah sulung, persembahan ucapan syukur, persembahan untuk pembangun tempat ibadah dan pastor. Diberkati mereka 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, limpah dalam kehidupan mereka. Nama Bapa yang ditinggikan, diagungkan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita semua sekarang sampai Tuhan datang yang dua kali menjemput kita menjadi mempelai wanita. Kita tetap tinggal dalam naungan kasih dan rahmat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan berkati kita semuanya.